terkasih, kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu dalam keadaan baik, terlebih menghadapi pandemi saat ini. Sebelum kita beraktivitas dan berakhir pekan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini di hari Sabtu diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya berani memastikan kita pasti pernah melakukan kasih terhadap sesama sepanjang hidup kita. Dan sebaliknya kita juga pasti pernah menerima kasih, pertolongan dari orang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan kasih, apa yang mendasari kita untuk melakukan kasih itu? Lalu yang kedua, bentuk kasih yang bagaimanakah yang kita lakukan terhadap sesama kita? Di dalam firman Tuhan kita, Allah telah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kasih. Itu adalah hakikatnya, dan Dia tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang adalah kasih. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka manusia akan berujung kepada kematian. Tetapi karena Allah adalah kasih, Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, dan melalui kebangkitannya maka manusia tidak lagi berujung kepada kematian, tetapi di dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam dunia, yang memberikan dirinya mati di kayu salib sebagai penebusan, memberikan keselamatan, kehidupan bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu mengapa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika kita melakukan kasih, maka dasar kita adalah Allah itu sendiri di dalam Kristus yang telah memberikan keselamatan dan kehidupan kepada kita. Itu mengapa di ayatnya yang ke-19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka pastikan ketika kita mengasihi sesama kita, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita mengasihi orang lain, maka kita mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Maka jangan kita mengasihi hanya karena dia satu marga dengan kita, karena dia satu arisan, karena dia satu gereja, dia tetangga, dia satu suku, dia satu agama. Tetapi Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, kepada semua orang, maka kita juga harus memberitakan kasih kepada dunia, kepada seluruh orang. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, bagi mereka yang mengasihi dan Kristus sebagai dasarnya, maka merekalah yang disebut lahir dari Allah. Di ayatnya yang ke-7 bagian akhir, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga, memberikan penebusan, dan di dalam iman kita melalui pembaptisan kudus, maka kita lahir baru
manusia lama ditinggalkan dan kita menjadi bagian di dalam kerajaan-Nya. Karena itu ketika kita menerima Dia atas kelahiran baru, maka Kristus yang hidup di dalam kita, Roh-Nya membuahkan buah Roh, maka kita melakukan kasih karena kita lahir dari Allah. Karena kita lahir dari Allah, maka Allah lah yang menjadi dasar untuk kita memberitakan kasih itu sendiri. Maka pastikan ketika kita mengasihi orang lain, maka kita benar-benar lahir dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, ketika kita lahir, ketika Allah telah mengasihi kita, maka menjadi tugas tanggung jawab kita untuk mengasihi orang lain sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mengasihi orang lain karena bagian dari kita mengasihi Allah itu sendiri. Di dalam ayat selanjutnya, ya, dikatakan di ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka tidak akan mungkin kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi kita terus hidup di dalam dendam kepada sesama. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mau memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Terlebih pernah didapatkan ketika mengikuti perjamuan kudus, dipertanyakan, apakah engkau ingin agar dosamu dihapuskan? Apakah engkau mau berdamai dengan sesamamu? Maka katakanlah ya. Semua mengatakan ya. Maka ketika setelah menerima perjamuan kudus, ia harus berdamai dengan orang lain. Tetapi justru ada yang tidak. Ketika dia pulang, dia tidak menyalam orang yang membenci dia dan yang dia benci. Maka semuanya menjadi sia-sia karena kita tidak melakukan kasih, karena Allah telah mengasihi kita dan memberikan pengampunan dalam hidup kita. Karena itu Bapak yang terkasih, kita pastikan ketika hari ini kita bekerja dan ketika hari ini kita akan mengakhiri pekerjaan kita untuk berakhir pekan, hiduplah senantiasa di dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang akan mengajarkan kepada kita untuk dapat mengasihi sesama kita, dan kita mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dan kita mengasihi tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa, tetapi karena kita lebih dahulu dikasihi, maka kita akan mengasihi mereka karena ungkapan syukur kita atas kasih Allah sebagai ungkapan iman kita untuk mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. Selamat bergumul dan selamat untuk melakukan kasih. Andalkanlah Tuhan, maka Ia akan menguatkan dan mengajarkan kita untuk menjadi kasih sebagaimana Dia yang adalah kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena kasih dan anugerah-Mu kami senantiasa di dalam pemeliharaan-Mu. Kami dikuatkan untuk melakukan pekerjaan, untuk bersekutu dan memuji nama-Mu. Itu semua hanya karena anugerah-Mu kepada kami. Terlebih kami mengucap syukur atas penebusan melalui Kristus, sehingga kami tidak berujung kepada kematian, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena keselamatan yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan serta kenaikannya. Karena itu Bapa, ajarkanlah kami juga untuk melakukan kasih sebagaimana Engkau yang telah mengasihi kami, sehingga melalui kami orang lain juga merasakan kasih-Mu melalui perbuatan kasih, perkataan kasih kami terhadap sesama kami.
sehingga kami benar adalah lahir dari Engkau, dan kami benar-benar mengasihi Engkau melalui kasih kepada sesama kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang harus hari ini mengikuti kembali pekerjaan mereka. Tuhan menyertai perjalanan, Tuhan menyertai pekerjaannya, sehingga ia dengan semangat dan pengharapan melakukan setiap aktivitas pekerjaannya. Dan Tuhan memberkati itu, sehingga di dalam sukacita ia mengerjakan, dan biarlah ia mengerjakan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Sertailah kepada seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada dalam sakit. Tuhan, kuatkanlah mereka. Janganlah Engkau meninggalkan sehingga mereka terjadi dalam keputusasaan, tetapi biarlah mereka menatap akan pengharapan yang hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan berikanlah kesabaran ketika mereka harus melewati proses panjang dari setiap pengobatan, pemulihan sampai kepada penyembuhan itu. Berikanlah segala kecukupan kepada seluruh jemaat-Mu, agar mereka bersyukur atas kasih penyertaan. Dan ketika kami memperoleh lebih, biarlah kami juga membagikan itu kepada sesama kami sebagai jalan Tuhan memberikan kepada sesama kami. Mulialah Engkau melalui kehidupan kami yang menyertakan kasih sebagaimana Engkau kasih. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.